Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 886. Memasuki Menara Chaotic. Suasana ledakan di Pulau Marshall Gathering secara bertahap mereda setelah berakhirnya pertemuan bela diri. Setelah menyaksikan pertukaran yang sangat menarik dan hasil akhirnya, para ahli dari berbagai tempat meninggalkan pulau dengan perasaan agak puas. Secara alami, ketika mereka pergi, mereka juga menyebarkan gelombang kejut yang dibawa oleh seorang pemuda bernama Lindong. Ketenaran pemuda ini, yang telah mengalahkan Asura dari klan Shentu, telah mulai menyebar tanpa disadari di wilayah Laut Angin Surga. Namun, Lindong tidak memiliki banyak kepentingan pribadi dalam ketenaran tersebut. Jika bukan karena dia berencana menggunakan ketenaran ini untuk mencari Little Marten dan Little Flame, dia mungkin akan melakukan yang terbaik untuk mencegahnya menyebar. Karena itu, ketika dia mendengar Gu Mengqi berbicara tentang ketenarannya saat ini di wilayah Laut Angin Surga, dia tidak memiliki banyak komentar. Dibandingkan dengan masalah ini, dia jelas lebih peduli tentang Menara Chaotic. Untungnya, klan Gu tidak menunjukkan tanda-tanda meninggalkan dermawan mereka setelah mencapai tujuan mereka. Pada hari kedua setelah akhir pertemuan bela diri, dengan Gu Shou memimpin, Lindong sekali lagi muncul di depan menara batu kapur kuno. Di bawah menara, Lindong menghentikan langkahnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat menara batu yang penuh dengan kekunoan dan keluasan. Sisa-sisa waktu telah mengukir pola di permukaannya, namun, itu mirip dengan keberadaan abadi, berdiri tegak dan tidak pernah jatuh. Ada 8 level di dalam Chaotic Tower, dan setiap level dipenuhi dengan Desolation Key. Teman kecil Lindong, ketika Anda berada di sana, pastikan untuk tidak melewati lantai 5. Di samping Lindong, Gu Shou melihat ke arah menara batu, sebelum tiba-tiba berbicara. Oh! Lindong berkata sambil merasa sedikit terkejut. Setiap kali kamu naik level di Chaotic Tower, hadiah Desolation Key akan menjadi berkali-kali lipat lebih tebal. Meskipun energi memiliki efek luar biasa pada penempaan tubuh fisik seseorang, energi itu sangat padat dan berat. Dengan kekuatan Anda saat ini, level kelima kemungkinan adalah batas Anda. Jika Anda pergi lebih dalam, tubuh Anda mungkin malah terkorosi oleh Desolation Key yang tak terbatas di sana. Gu Shou memperingatkan. Sepertinya kekuatan tahap kematian mendalam diperlukan untuk memasuki tingkat ke-8, ya? Lindong bergumam sambil merasa agak kagum. Tingkat 8? Ekspresi Gu Shou berubah aneh saat dia menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, sampai sekarang, belum ada orang yang bisa memasuki Menara Chaotic tingkat ke-8. Bahkan mereka yang berada di tahap kematian mendalam tidak dapat berhasil. Bahkan tahap kematian mendalam tidak bisa melakukannya? Setelah mendengar jawaban Gu Shou, Lindong tidak bisa membantu tetapi memiliki perubahan ekspresi. Memikirkan bahwa Desolation Key di dalam Chaotic Tower begitu hebat, bahkan para ahli tahap Profound Death tidak dapat menahannya. Para pemimpin klan dari 5 klan besar semuanya mencoba memasuki level ke-8, namun, tidak ada satupun yang berhasil. Adapun mereka semua adalah ahli super pada tahap kematian mendalam yang sempurna. Gu Shou menjawab dengan nada serius. Mata Lindong sedikit menyipit. Tahap kematian mendalam sempurna, pada level ini, seseorang harus menjadi ahli kelas 1 bahkan ketika ditempatkan di dalam lautan iblis yang chaotic. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan orang-orang seperti itu tidak dapat mencapai seluruh tingkat ke-8 menara kekacauan. Sepertinya menara batu kuno ini tidak sederhana. Menara batu ini telah ada untuk waktu yang sangat lama. 5 klan besar kami menemukannya 100 tahun yang lalu, dan bergandengan tangan untuk melindunginya. Selanjutnya, kami telah mencoba untuk mengeksplorasi misterinya. Namun, selain menemukan sejumlah besar Desolation Key yang dimilikinya, kami belum menemukan hal lain. Gu Shou mengeluh. Mereka semua bisa menebak bahwa Menara Chaotic ini memiliki asal yang luar biasa. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak ada yang bisa benar-benar menemukannya. Lindong mengangguk dengan lembut.
Karena menara Chaotic tetap terpelihara sampai sekarang, itu seharusnya dibuat oleh seorang ahli yang cukup mengesankan. Meskipun 5 pemimpin klan besar memiliki kekuatan tahap kematian mendalam yang sempurna, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara mereka dan pemilik menara Chaotic. Aku akan berhati-hati. Dengan pemikiran ini, Lindong mengirim senyum ke arah Gu Shou. Pada saat yang sama, jejak antisipasi muncul di hatinya. Dia benar-benar ingin mencari tahu misteri apa yang terkandung dalam menara Chaotic ini, bahkan menyebabkan jimat batu misterius menjadi gelisah. Gu Shou menganggukkan kepalanya dan berkata, hanya ada 3 kuota bagi kita untuk memasuki menara Chaotic per tahun. Anda telah mengambil 1, dan klan kami yang tersisa dengan 2. Namun, nominasi untuk kuota belum diputuskan, jadi Anda akan masuk sendiri. Lindong tidak keberatan dengan pengaturan ini. Dia akan merasa lebih nyaman jika dia sendirian. Jimat batu misterius di dalam dirinya adalah sesuatu yang dia tidak ingin orang lain ketahui. Jika kamu siap, apakah kamu akan memasuki menara Chaotic sekarang? Gu Shou bertanya. Ya. Lindong menjawab sambil tersenyum. Matanya dipenuhi dengan antisipasi dan rasa ingin tahu. Melihat ekspresi Lindong, Gu Shou memang mengatakan hal lain. Dengan penyebaran telapak tangannya, sebuah plakat emas terbang keluar dari dalam. Detik berikutnya, cahaya keemasan keluar darinya, menerangi pintu menara Chaotic. Di bawah penerangan cahaya keemasan, permukaan menara Chaotic langsung berkilau dengan cahaya keemasan. Sebuah arai emas yang samar-samar terlihat tampaknya terbentuk, menyelimuti seluruh menara batu di dalamnya. Melihat susunan yang menyelimuti menara batu, Lindong tahu bahwa itu jelas bukan sesuatu yang bawaan dari menara batu. Itu kemungkinan diatur oleh 5 klan besar. Mungkin, mereka ingin menggunakan metode ini untuk membuktikan bahwa menara kekacauan ini adalah milik mereka. Saat barisan emas bercahaya menyelimuti menara batu, fluktuasi emas mulai memancar dari menara, dan pintu cahaya keemasan mulai muncul. Pergi. Gu Shou melihat ke pintu cahaya keemasan yang terbuka dan berkata. Lindong mengangguk. Tanpa membuang waktu, dia berjalan ke depan, dan melewati pintu cahaya keemasan yang terbuka, saat tangannya dengan lembut menyentuh pintu batu sedingin es. Ledakan. Gemuruh. Setelah kontak ini, menara Chaotic langsung mulai bergetar samar. Pintu batu yang tertutup rapat juga mulai perlahan terbuka pada saat ini. Aura tebal dan kuno muncul. Dalam sekejap, sepertinya semua udara di sekitarnya telah diliputi oleh rasa kehancuran yang luar biasa. Lindong menarik napas dalam-dalam dari aura kuno itu. Tanpa ragu sedikit pun, dia berjalan ke depan. Di bawah tatapan Gu Shou, dia berjalan ke dalam kegelapan menara batu. Ledakan. Setelah Lindong memasuki menara batu, pintu batu yang tebal dan berat mulai perlahan menutup, menyebabkan aura kuno yang merasuki menjadi terisolasi di dalam. Gedebuk. Langkah kaki Lindong terdengar saat dia perlahan berjalan di dalam menara batu gelap. Bagian dalam menara itu jauh lebih luas dan luas dari yang dia bayangkan. Ada beberapa mutiara cahaya bulan yang bertatahkan di dalam menara, yang memancarkan sinar cahaya lembut. Hal ini menyebabkan interior terasa semakin kosong dan sunyi. Benar-benar kosong. Ini adalah kesan pertama Lindong ketika dia memasuki menara Chaotic. Mensurvei sekelilingnya, bahkan tidak ada setengah dari objek yang ada di dalam interiornya yang luas. Satu-satunya hal yang hadir adalah Desolation Ki yang memenuhi lingkungan, yang membuatnya merasakan betapa luar biasanya tempat ini. Dengan mengepalkan tinjunya, seutas kekuatan Devouring terpancar keluar, melahap sejumlah besar Desolation Ki. Saat memasuki tubuhnya, Lindong bisa segera merasakan perasaan panas muncul dari dalam tubuhnya, sementara sensasi mendidih samar-samar terlihat di otot dan tulang di tubuhnya. Desolation Ki yang sangat fantastis. Lindong mengepalkan tangannya erat-erat, saat kegembiraan dan kebahagiaan muncul di wajahnya. Heavenly Dragon Ki, awalnya diberikan kepadanya oleh King Xi, telah secara bertahap berasimilasi ke dalam tubuhnya saat kekuatannya meningkat. Setelah kehilangan itu, tingkat peningkatan keterampilan naga terwujud naga hijau miliknya telah melambat. Namun, dari kelihatannya,
kelesuan ini telah jelas dihilangkan oleh Desolation Ki. Tampaknya menara Chaotic sangat bermanfaat bagi penyempurnaan tubuh fisik seseorang. Jika dia tinggal di sini untuk berlatih untuk jangka waktu tertentu, keterampilan naga terwujud surga hijaunya pasti akan meningkat secara substansial. Ini adalah tempat yang bagus. Lindong menyeringai. Saat senyum muncul di wajahnya, cahaya putih muncul dari dalam tubuhnya. Inti dari cahaya putih adalah jimat batu misterius. Jimat batu misterius ini akhirnya tidak bisa melawan, dan mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya. Saat jimat batu misterius melayang di depan Lindong, cahaya putih yang mengelilinginya berputar di sekitar Lindong, saat suara dengungan terdengar. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi sinar cahaya, dan melesat secara eksplosif menuju tingkat berikutnya dari menara Chaotic. Setelah melihat ini, Lindong buru-buru mengedarkan kekuatan Yuan di tubuhnya. Dia berubah menjadi kilatan cahaya, saat dia dengan cepat mengejarnya. Desir-desir. Sebuah jimat dan seseorang menyapu melewati bagian dalam menara, menciptakan suara mendesing rendah dan dalam. Setelah bergegas ke tingkat kedua, mereka terus naik. Chapter 887. Ki penghancuran seperti laut. Astaga! Di dalam interior menara yang luas, cahaya putih tiba-tiba melintas. Mengikuti di belakangnya, ada seberkas cahaya lain yang bergerak dengan kecepatan yang sama, sementara dua suara mendesing menghancurkan kesunyian kuno di dalam menara. Kedua sosok ini secara alami adalah jimat batu misterius dan Lindong, yang mengikuti saat jimat batu itu bergegas ke dalam menara Chaotic. Perubahan tiba-tiba dalam perilaku jimat batu misterius membuat Lindong merasa semakin tidak berdaya. Dia tidak memiliki kendali mutlak atas objek yang memiliki asal yang agak menakutkan ini. Dia juga tidak dapat mengendalikan banyak tindakan yang terakhir. Karena itu, dalam situasi seperti itu, dia tidak punya pilihan selain dengan patuh mengikutinya. Ini sudah tingkat kelima. Ketika Lindong sekali lagi naik ke tingkat berikutnya di menara, dia tiba-tiba merasa tubuhnya tenggelam. Saat tatapannya menyapu area itu, dia memperhatikan bahwa Desolation Ki di sekitarnya menjadi lebih bersinar. Pancaran cahaya kuning kehitaman diselimuti dengan rasa berat yang tak terlukiskan. Di bawah beban ini, bahkan Lindong merasa seolah-olah dia sedang mengarungi lumpur. Tubuhnya tidak lagi memiliki kegesitan dan kelincahan seperti sebelumnya. Saat dia dengan paksa menahan beban dari sekitarnya, Lindong mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah jimat batu yang masih tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sambil menggertakkan giginya, dia melakukan satu-satunya yang bisa dia lakukan. Dengan pikiran, simbol leluhur yang melahap muncul dalam sekejap di atas kepalanya. Detik berikutnya, Devouring Force hitam dengan cepat berubah menjadi lingkaran cahaya, menyelimuti tubuhnya di dalamnya. Saat kekuatan Devouring menyebar, sensasi berat akhirnya melemah secara substansial. Selanjutnya, dia memperhatikan bahwa jimat batu misterius sudah mulai bergegas menuju tingkat ke-6. Persetan. Lindong tersenyum pahit saat dia mengutuk, sebelum menembak ke depan sekali lagi. Di antara tiga benda suci di tubuhnya, jimat batu misterius, simbol leluhur yang melahap dan formasi alam semesta kuno, penggunaan batu misterius adalah yang paling tidak jelas baginya. Namun, Lindong tahu bahwa ini hanya karena jimat batu sedang tidur nyenyak. Jika ia mampu bangkit, bantuan yang diberikannya tidak akan kalah sedikit pun dengan simbol leluhur yang memakan. Karena itu, dia jelas tidak mau menyerah begitu saja. Selanjutnya, Lindong menggertakkan giginya, dan melawan Desolation Ki yang semakin berat, dan menemani jimat batu misterius saat ia bergegas menuju tingkat ke-7. Saat memasuki tingkat ke-7, meskipun dia mengandalkan simbol leluhur yang melahap untuk melindungi dirinya sendiri, Lindong dapat merasakan tekanan yang sangat menakutkan meliputi seluruh tubuhnya. Desolation Ki di sekitarnya praktis menjadi berkilau seperti emas, dan sepertinya dia berada di lautan cairan emas. Lindong dengan sangat hati-hati dan hati-hati berdiri di dalam lautan cair keemasan, tanpa berani bergerak sama sekali. Dia tahu bahwa jika bukan karena simbol leluhur yang melahap menghalangi 80 hingga 90% dari tekanan, bahkan dengan keterampilan naga langit yang terwujud, dia saat ini kemungkinan akan tergencet menjadi bubur.
Di bawah tekanan semacam ini, bahkan roh Yuannya tidak akan bisa melarikan diri. Untungnya, apa yang membuat Lindong merasa paling santai, adalah bahwa setelah mencapai tingkat ketujuh, jimat batu misterius akhirnya berhenti, tanpa ada indikasi untuk bergegas ke tingkat berikutnya. Jimat batu melayang di udara di lantai 7, sebelum tiba-tiba memancarkan cahaya putih lembut, yang berubah menjadi pusaran air. Pada saat berikutnya, Lindong bisa melihat banjir terbentuk dari cairan emas seperti Desolation Ki tanpa henti mengalir ke jimat batu. Setelah infus Desolation Ki yang tak terbatas ini, cahaya mulai bersinar di permukaan jimat batu misterius. Sepotong kekuatan hidup samar-samar terlihat saat mulai beredar di jimat batu. Sepertinya Desolation Ki di sini memiliki semacam efek restoratif terhadap jimat batu misterius. Setelah melihat adegan ini, Lindong tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Ki Desolation ini benar-benar misterius. Tidak hanya dapat memperbaiki tubuh fisik seseorang, bahkan tampaknya memiliki efek pada berbagai harta jiwa. Namun, bagaimana cara menggunakannya? Melihat ke kiri dan ke kanan, tatapan Lindong menyapu melewati membran Devouring Force, dan mengamati cairan keemasan seperti cahaya yang mengelilingi tubuhnya. Detik berikutnya, wajahnya berubah agak hijau. Desolation Ki di sini sudah mendekati titik berubah menjadi sesuatu yang substansial, sementara energi yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Pada level ini, bahkan Lindong tidak berani menyerapnya dengan santai. Sama seperti wajah Lindong berubah menjadi hijau, jimat batu misterius tampaknya merasakan kesulitan canggung dia masuk segera. Cahaya putih lembut ditembak keluar dari itu, menerangi radius 100 kaki di sekitar Lindong. Di bawah cahaya, Desolation Ki yang tampak seperti cairan emas langsung menguap, sebelum akhirnya berubah menjadi untayan Desolation Ki emas. Jimat batu misterius ini tiba-tiba mengulurkan tangan membantu dan mencairkan Desolation Ki. Meskipun Desolation Ki di tingkat ke-8 masih terlalu besar sebagai suplemen pada tingkat kekuatan Lindong saat ini, dengan dukungan dari simbol leluhur yang melahap, Lindong mampu mengatasi Desolation Ki yang encer ini. Sepertinya masih memiliki sedikit hati nurani. Lindong bergumam sambil melengkungkan bibirnya. Dia melihat jimat batu misterius, yang masih membenamkan dirinya dalam menyerap Desolation Ki, sebelum melanjutkan untuk duduk di lantai. Terlepas dari kuantitas dan kualitas, Desolation Ki di level ke-8 jauh melebihi level sebelumnya. Bahkan di antara 5 klan besar, seharusnya tidak banyak yang memiliki kekuatan untuk mencapai tempat ini. Selanjutnya, saya harus menikmati hadiah setelah pertempuran sengit selama periode waktu ini. Lindong menyeringai. Dengan pikiran, simbol leluhur yang memakan di atas kepalanya berubah menjadi lubang hitam melingkar. Devouring Force meletus darinya, langsung menyebabkan Desolation Ki yang encer di sekitarnya berbondong-bondong ke arahnya, sebelum akhirnya memasuki lubang hitam yang berputar. Bang! Saat Desolation Ki yang agung memasuki tubuhnya, tubuh Lindong langsung bergetar, sementara cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari permukaan kulitnya. Sensasi panas yang menyengat mulai menyebar di tubuhnya, saat menyebar di tubuhnya, itu menghasilkan suara, cici, seperti lava. Nafas. Lindong menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Wajahnya sudah diliputi cahaya keemasan, dan dia bisa dengan sangat jelas merasakan bahwa sel-sel, otot, dan tulang di tubuhnya tampak menghasilkan suara kegembiraan yang sangat rakus, seolah-olah Desolation Ki yang memasuki tubuhnya memiliki godaan fatal bagi mereka. Menekan kebahagiaan merajalela yang datang dari hatinya, Lindong segera mulai mengaktifkan keterampilan naga terwujud surga hijau. Saat raungan naga langsung terdengar dari tubuhnya, lampu hijau mulai muncul dari kedalaman tubuhnya. Menyatu dengan cahaya keemasan, ia terus menyerapnya sepenuhnya seperti naga raksasa yang melahap apapun yang dilaluinya. Jika seseorang mengamati tubuh Lindong dari luar, seseorang akan menemukan bahwa itu diliputi dengan lampu hijau keemasan. Saat dua warna berbeda ini terjalin, warna kuno mulai muncul secara bertahap di kulitnya, dan memberikan perasaan primal. Saat hijau dan emas terjalin, pola seperti vena hijau mulai meluas pada kulit di lengan Lindong. Samar-samar, sepertinya ada bekas tato cahaya naga hijau kelima yang membeku.
Kesombongan dan kekuatan keterampilan naga terwujud surga hijau bergantung pada jumlah tato cahaya naga hijau. Di masa lalu, setelah menyerap naga surgawi Ki di tubuhnya, Lindong hanya mampu memperbaiki 4 dari mereka. Namun, ada kemajuan lagi di dalam menara caotik ini, dan dia mampu menyingkat tato cahaya naga hijau kelima. Dari kelihatannya, sepertinya ini baru permulaan. Jelas bahwa Lindong bisa merasakan pembentukan tato cahaya naga hijau. Segera, kebahagiaan mulai membanjiri hatinya. Lindong tahu bahwa jika dia mampu menyingkat 10 tato cahaya naga hijau, ditambah dengan segel kursi surgawi naga hijau, dia benar-benar akan mampu mengalahkan Shen Tujue dalam satu gerakan, alih-alih pertempuran pahit yang terjadi sebelumnya. Padatkan dengan sekuat tenaga. Lindong terkekeh dalam hatinya. Pada saat berikutnya, dia berkonsentrasi sekali lagi, saat lampu hijau di dalam tubuhnya berubah menjadi naga raksasa, sepenuhnya menyerap Desolation Ki yang memasuki tubuhnya tanpa menahan diri. Jika dia melewatkan kesempatan seperti itu benar-benar akan menimbulkan murka surga. Di tingkat ketujuh menara caotik yang luas dan luas, seorang pria dan jimat batu mirip dengan lubang tanpa dasar. Kekuatan hisap meletus dari keduanya, tanpa henti menyerap Desolation Ki yang menyelimuti udara. Huf, huf. Di bawah penyerapan mereka, angin kencang mulai terbentuk di daerah itu. Desolation Ki mirip dengan cairan emas yang mengeluarkan suara gemuruh rendah dan dalam yang mirip dengan gelombang di lautan. Namun, untungnya tidak ada orang lain di dalam Chaotic Tower, karena gangguan seperti itu pasti akan menarik perhatian orang lain. Di lingkungan ini di mana tidak ada orang yang mengganggu mereka, pria dan jimat batu itu terus menyerap tanpa menahan diri. Namun, sementara Lindong tenggelam dalam penguatan tubuh fisiknya yang riang, dia belum menemukan bahwa Desolation Ki yang meliputi keseluruhan tingkat ke-8 menara caotik tampaknya menunjukkan beberapa jejak retakan yang samar. Saat retakan kecil mulai terbentuk, Ki Desolation kuno yang tak terlukiskan mulai muncul. Chapter 888. Manfaat luar biasa. Melolong-melolong. Suara badai yang rendah namun jelas terus bergema di lantai 7 menara caotik. Gelombang lautan emas seperti Desolation Ki terbentuk satu demi satu, pemandangan yang sangat mengejutkan. Ada 2 zona kosong yang ada di dalam laut emas ini. Di dalamnya ada seorang pria dan jimat. Mereka seperti 2 lubang tanpa dasar, karena mereka dengan rakus melahap Desolation Ki yang melonjak di sekitar mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan penyerapan ini, tubuh Lindong sekarang menjadi warna emas yang berkilauan, sementara cahaya keemasan mengalir di kulitnya. Dari kejauhan, dia tampak seperti King Kong yang ganas dari zaman kuno. Seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan kekuatan yang tak terlukiskan dan menakutkan. Selain itu, raungan naga samar-samar bergema dari bawah cahaya keemasan. Saat kulit emasnya bergoyang, tato naga hijau tua terlihat samar-samar. Setiap kali tato naga bergoyang, kekuatan yang sangat kuat akan meletus. Di bawah kekuatan ini, bahkan udara terguncang sampai mengeluarkan suara ledakan yang dalam. Retakan! Cahaya keemasan melonjak, saat pakaian di tubuh Lindong tiba-tiba terbelah. Cahaya keemasan telanjang melintas saat muncul. Ada garis-garis di sekujur tubuhnya, dan sekilas, dia tampak seperti sosok logam. Meskipun otot-otot metaliknya tidak terlalu aneh, semua orang tahu bahwa pasti ada kekuatan menakutkan yang eksplosif yang terkandung di bawah tubuh yang tampaknya sempurna ini. Yang paling penting, sekarang ada 2 tato naga hijau tua di dada dan punggung Lindong. Keterampilan naga terwujud surga hijau miliknya benar-benar telah mencapai 8 tato naga dalam waktu setengah bulan yang singkat ini. Kekuatan semacam ini setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya Desolation Ki di dalam Chaotic Tower ini memang memiliki efek yang sangat menakjubkan dan ajaib terhadap tempering tubuh fisiknya. Selain itu, sementara tubuh Lindong tumbuh semakin kuat di bawah temper Desolation Ki, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya juga berangsur-angsur mengembun. Masalah kekuatan Yuannya menjadi agak dangkal, karena peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba setelah mengkonsumsi serum kelahiran spiritual inti, telah diselesaikan dengan sempurna pada saat ini. Ini menyelamatkan Lindong dari banyak masalah. Pelatihannya telah berjalan selangkah demi selangkah selama beberapa tahun terakhir,
Oleh karena itu, fondasinya sekokoh batu. Jika kemajuan terbarunya akhirnya menyebabkan yayasannya menjadi tidak stabil, dia benar-benar akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Dengan demikian, Lindong benar-benar mendapat manfaat besar dari masuknya ke menara Chaotic ini. Pertempuran pahit sebelumnya memang berharga. Sementara Lindong berlatih, jimat batu misterius di dekatnya juga mengalami perubahan yang cukup besar. Beberapa pola cahaya yang samar dan misterius telah muncul di permukaannya yang kasar dan kuno. Selain itu tidak terlihat redup seperti di masa lalu. Sebaliknya, sekarang memiliki kilau yang sehat. Orang dapat mengatakan bahwa itu secara bertahap pulih dari kerusakan yang pernah diterimanya. Lindong merasakan antisipasi dan rasa ingin tahu yang besar tentang kemampuan seperti apa yang dimiliki jimat batu misterius ini setelah diperbaiki. Setengah bulan lagi diam-diam berlalu di tengah antisipasi ini. Setelah setengah bulan, sekarang ada total 10 tato cahaya naga hijau di tubuh Lindong. 10 tato naga ini memanjang di tubuhnya, tampak seperti 10 naga besar yang meregangkan tubuh besar mereka. Gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan menyebar keluar, dan sepertinya bahkan ruang itu sendiri akan dihancurkan oleh satu pukulan. Cahaya keemasan berkedip di tubuh Lindong secara bertahap melemah pada saat ini, sementara lubang hitam yang berputar di atas kepalanya diam-diam menghilang. Akhirnya, itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang mengalir ke kepalanya. Mata Lindong, yang telah tertutup rapat selama sebulan, perlahan terbuka setelah simbol leluhur melahap kembali ke tubuhnya. Dua lampu emas yang menyilaukan dengan cepat keluar saat matanya terbuka, dan langsung merobek Desolation Ki di depannya. Cahaya keemasan dengan cepat memudar dari dalam mata Lindong. Sesaat kemudian, mereka sekali lagi menjadi gelap gulita. Tubuh Lindong juga benar-benar pulih normal pada saat ini. Mengaum. Lindong mengulurkan kedua tangannya, saat tubuhnya bergerak dengan lembut. Setelah itu, dia mendengar raungan naga yang dalam dipancarkan dari dalam tubuhnya. Raungan naga itu muncul karena gesekan otot dan tulangnya, dan saat itu bergema, perasaan kekuatan juga melonjak dengan cepat. Kekuatan seperti itu. Lindong mengepalkan kedua tangannya erat-erat, merasakan kekuatan di dalam tubuhnya, dan tidak bisa menahan senyum. Pelatihan 1 bulan yang singkat ini memiliki efek yang ajaib. Dia tidak hanya menyelesaikan masalah kekuatan Yuan yang dangkal karena peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba, dia juga membuat kemajuan dalam keterampilan naga terwujud surga hijau. Mengingat kekuatan Lindong saat ini, jika dia bertarung dengan Sheng Tujue lagi, dia memiliki kepercayaan diri untuk meledakkan yang terakhir dengan satu serangan. 10 tato cahaya naga hijau. Kekuatan ini 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Baru sekarang aku benar-benar mencapai tahap awal kehidupan mendalam. Lindong berdiri. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya memberikan perasaan padat sekali lagi. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan Yuan Power tiba dalam sekejap, sementara tangannya mengepal dan sebuah pukulan dilemparkan ke depan. Bang! Udara di depannya tampaknya telah dikompresi hingga batasnya. Busur melingkar udara yang terlihat dengan mata telanjang terbentuk di bawah tinju Lindong, sementara Desolation Ki ke depannya hancur berantakan oleh pukulan ini. Lindong akhirnya menarik tinjunya dengan puas setelah tes singkat. Setelah itu, matanya melihat ke arah tempat tertentu di dekatnya. Jimat batu misterius itu masih memancarkan daya isap, karena terus-menerus menyerap Desolation Ki yang menembus tempat itu. Simbol-simbol kuno di permukaannya menjadi semakin jelas dalam menghadapi penyerapan ini. Sungguh rakus, Lindong tertawa dalam hati, sambil merasa sedikit iri. Meskipun Desolation Ki sangat bermanfaat, ada batasnya di setiap tahap. Dengan kekuatan Lindong saat ini, tubuh fisiknya hanya bisa membentuk 10 tato cahaya naga hijau. Oleh karena itu, mencoba menyerap Desolation Ki akan memiliki sedikit efek untuk saat ini. Lindong mengamati jimat batu sejenak. Dia mulai rileks setelah melihat bahwa tidak ada yang keluar dari tempatnya. Selanjutnya, matanya terlempar ke arah interior lantai 7 ini. Tempat ini masih tampak sangat luas, dan tidak ada yang terlihat selain Desolation Ki emas yang mengisinya. Oleh karena itu, mata Lindong tanpa sadar melihat ke arah jalan yang menuju ke lantai 8 setelah melihat sekeliling.
Alih-alih menyebutnya jalan, itu lebih mirip dengan membran cahaya keemasan. Di balik membran cahaya, adalah lantai 8 menara kekacauan yang belum pernah dimasuki siapapun sebelumnya. Lindong berdiri di bawah membran cahaya keemasan, dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia samar-samar bisa merasakan semacam fluktuasi kuno yang dipancarkan. Di bawah fluktuasi ini, Lindong menemukan bahwa bahkan rohnya sedikit gemetar. Aku ingin tahu apa yang tersembunyi di dalam 8 lantai ini? Lindong sedikit mengernyit, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun fluktuasi ini sangat samar, itu agak menakutkan. Oh! Lindong menatap membran cahaya, ketika matanya tiba-tiba terfokus. Dia telah menemukan bahwa sepertinya ada celah yang sangat kecil di tepi membran cahaya. Lindong menatap celah itu, saat tatapannya sedikit berkedip, tapi dia akhirnya tidak mendekatinya. Dia selalu menjaga mentalitas untuk menjaga jarak dari hal-hal misterius dan tidak diketahui seperti itu. Berdengung. Namun, cahaya keemasan keunguan berkedip di celah tepat saat Lindong bersiap untuk mundur. Akhirnya, cahaya keemasan keunguan, yang setebal ibu jari, tiba-tiba keluar dan melesat lurus ke arah Lindong. Lindong terus waspada saat dia mengamati celah itu. Oleh karena itu, dia telah mendeteksinya saat cahaya emas keunguan muncul. Seketika ekspresinya berubah drastis. Sebuah pukulan dilemparkan, saat tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Kekuatan yang sangat menakutkan dengan kejam menabrak cahaya emas keunguan. Bang! Namun, kekuatan yang dapat dengan mudah melukai ahli tahap awal kehidupan mendalam ini hancur setelah bertemu dengan cahaya emas keunguan ini. Selanjutnya, cahaya emas keunguan itu menuju Lindong di bawah tatapan ngerinya. Segera setelah itu, ekor cahaya itu berkelebat, dan secara biadab menyerbu ke dalam tubuhnya melalui dahinya. Bam! Tubuh Lindong tiba-tiba membeku dengan cara yang aneh saat cahaya emas keunguan ini masuk ke tubuhnya. Chapter 889. Kulit emas keunguan. Bang! Tubuh Lindong menegang saat cahaya emas keunguan masuk ke tubuhnya. Setelah itu, wajahnya segera berubah menjadi ungu, saat sinar emas keunguan yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari dalam matanya. Sial! Sebuah kutukan marah lolos dari celah antara gigi Lindong dengan beberapa kesulitan, sementara tubuhnya dengan lembut gemetar. Pada saat ini, bagian dalam tubuhnya telah terbalik oleh cahaya emas keunguan yang menerobos masuk. Cahaya keemasan keunguan ini seperti naga kuno dari zaman kuno. Itu mengamuk di dalam tubuh Lindong dengan cara yang sangat biadab. Terlepas dari seberapa kuat tubuh fisiknya saat ini, gelombang rasa sakit yang hebat masih bisa dirasakan. Lindong menarik napas dalam-dalam 2 kali, saat ia mencoba yang terbaik untuk menekan rasa sakit yang hebat di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia dengan cepat duduk, dan pikirannya tenggelam jauh di dalam tubuhnya. Selanjutnya, Yuan Power dengan panik membentangkan mengelilingi cahaya emas keunguan yang telah mengisi tubuhnya. Bang bang bang! Namun, tindakannya tidak banyak berpengaruh. Sikap sombong cahaya emas keunguan itu telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Halangan apapun dengan paksa dihancurkan olehnya, karena terus mengamuk tanpa henti dalam saluran Lindong. Lindong mengutuk dengan marah. Dengan pikiran, simbol leluhur yang melahap berubah menjadi cahaya hitam yang mengerikan saat menyapu. Pada saat yang sama, formasi alam semesta kuno tergantung di atas dantiannya. Ketika 2 benda suci besar ini beraksi, cahaya emas keunguan itu tampaknya juga merasakan bahwa itu dalam bahaya. Kecenderungan destruktif sebelumnya sedikit terkendali. Namun, jelas bahwa itu tidak mau begitu saja meninggalkan hal-hal dalam keadaan ini. Cahaya berkelebat, dan terus melakukan perjalanan secara acak dalam anggota badan dan tulang Lindong. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Pikiran Lindong mengikuti di belakang cahaya emas keunguan ini. Dengan tawa dingin, simbol leluhur yang melahap berubah menjadi lubang hitam, dan muncul di depan cahaya emas keunguan. Setelah itu, formasi alam semesta kuno menyapu dari belakang. Itu berubah menjadi tirai tipis yang dengan cepat menutupi cahaya emas keunguan. Bang bang! Cahaya emas keunguan dengan kejam menabrak tirai cahaya yang dibentuk oleh formasi alam semesta kuno.
Namun, itu tidak mencapai efek yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu memantul kembali. Saya tertarik untuk mencari tahu siapa Anda sebenarnya. Untuk benar-benar berani melakukan sesukamu di tubuhku. Wajah Lindong agak ganas. Jika bukan karena simbol leluhur yang melahap dan formasi alam semesta kuno yang menjaga tubuhnya, kemungkinan dia akan disiksa oleh cahaya emas keunguan ini, menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian dalam prosesnya. Pikiran Lindong terkunci pada cahaya emas keunguan. Setelah pengamatan yang cermat, dia akhirnya menemukan bahwa cahaya emas keunguan ini tampaknya seukuran ibu jari. Kulit emas keunguan? Pikiran Lindong sedikit tercengang saat dia menatap kulit emas keunguan ini, dan tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Benda yang lolos dari celah di membran cahaya, sebenarnya adalah sepotong kulit. Terlebih lagi, kulit ini benar-benar mengalir ke tubuhnya? Situasi ini menyebabkan Lindong tidak bisa tertawa atau menangis. Namun, dia secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. Kulit emas keunguan ini mungkin hanya seukuran kuku, tapi mengandung fluktuasi yang sangat kuno. Fluktuasi ini tidak asing. Itu juga Desolation Ki. Namun, Desolation Ki yang terkandung dalam kulit emas keunguan ini memiliki perbedaan mendasar dalam kualitas dibandingkan dengan Desolation Ki di lantai 7. Aku akan mencoba memperbaikinya. Pikiran ini terlintas dalam pikiran Lindong. Kulit emas keunguan mengandung Desolation Ki yang sangat murni. Jika mungkin baginya untuk menyerapnya, kemungkinan besar itu akan sangat menguntungkan keterampilan naga terwujud surga hijau miliknya. Pada titik ini, Lindong tidak bisa membantu tetapi merasa agak bersemangat. Tanpa basa-basi lagi, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan simbol leluhur yang melahap melesat keluar. Benang cahaya melahap yang tak terhitung jumlahnya melilit kulit emas keunguan. Kulit emas keunguan ini jelas tidak biasa. Oleh karena itu, tampaknya tidak ada efek apapun pada awalnya bahkan dalam menghadapi melahap dan menyempurnakan oleh simbol leluhur yang memakan. Namun, Lindong tidak merasa cemas. Terlepas dari mana benda ini berasal, saat ini berada di bawah kendalinya, dan tidak akan bisa membuat masalah. Kulit emas keunguan itu akhirnya bergetar setelah kekuatan devouring dari simbol leluhur devouring secara bertahap diperkuat. Potongan tipis cahaya emas keunguan terkelupas, sebelum berubah menjadi untaian energi emas keunguan yang berserakan. Lindong mendesak Yuan Power-nya, dan dengan hati-hati membungkus energi emas keunguan kecil itu. Saat kekuatan Yuannya bersentuhan dengan ki emas keunguan, raungan yang tampaknya berasal dari zaman kuno tiba-tiba bergemuruh di dalam tubuh Lindong. Bang! Kekuatan Yuan yang telah melilit energi emas keunguan itu meledak hampir seketika. Untaian energi emas keunguan naik, dan akhirnya menembus celah di antara meridian Lindong. Retak-retak! Setelah energi emas keunguan masuk ke tubuh Lindong, Lindong sedikit terkejut menemukan bahwa tulang, otot, meridian DLL di dalam tubuhnya benar-benar mulai menggeliat pada saat ini, karena garis emas keunguan menyebar di dalam tubuhnya. Mereka tampak seperti banyak cacing raksasa yang telah menyerang tulang-tulangnya. Pemandangan yang agak menyeramkan. Sungguh Desolation Ki yang menakutkan. Lindong dengan keras menghirup udara dingin. Hatinya diliputi keterkejutan. Desolation Ki yang terkandung dalam benang energi emas keunguan itu telah mencapai tingkat murni yang menakutkan. Hal ini terlalu banyak makanan. Itu bahkan tak mencapai titik di mana Lindong agak tidak tahan meskipun kekuatan tubuh fisiknya. Lindong tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Setelah itu, dia buru-buru menundukkan kepalanya, hanya untuk menemukan banyak lampu emas keunguan bergoyang-goyang di bawah kulitnya, sementara tubuhnya benar-benar mulai membengkak perlahan pada saat ini. Lindong tidak hanya tidak senang dengan kekuatan yang sangat besar ini, tetapi ekspresinya juga akhirnya berubah. Desolation Ki di dalam kulit emas keunguan terlalu menakutkan. Jika diizinkan untuk bergabung ke dalam tubuh fisiknya, kemungkinan tubuh Lindong akan meledak menjadi kabut berdarah. Itu tidak boleh menyatu dengan tubuhku, Lindong mengatupkan giginya. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di benaknya, saat dia mengaktifkan keterampilan naga terwujud surga hijau. Setelah itu, dia menggunakan ki emas keunguan untuk membentuk tato cahaya naga hijau. Cici!
Lampu hijau melonjak di tubuh Lindong. Baru saat itulah energi emas keunguan yang bersemangat secara bertahap berhenti. Setelah itu, ia mulai berlama-lama di luar tubuh Lindong, berubah menjadi banyak tato naga hijau saat menyusut. 12, 15, 18, 23. Tato naga hijau muncul satu demi satu. Pada saat potongan terakhir hilang, sudah ada 23 tato cahaya naga hijau di tubuhnya. Jumlah ini sebenarnya telah membengkak menjadi lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Sudut mulut Lindong berkedut setelah melihat adegan ini. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Desolation Ki dalam kulit emas keunguan seukuran ibu jari itu akan benar-benar dapat membiarkannya membentuk 13 tato cahaya naga hijau. Ini bahkan lebih mengesankan daripada apa yang dia dapatkan selama 1 bulan pelatihan pahit. Namun, ada perbedaan antara 13 tato cahaya naga hijau yang telah dibuat dan 10 tato cahaya naga hijau yang dibuat Lindong melalui pelatihan pahit. Jika 10 tato cahaya naga hijau yang dibuat Lindong melalui pelatihan habis, dia akan bisa membuat lebih banyak lagi. Namun, jika dia menggunakan 13 tato cahaya naga hijau berlebih ini, mereka tidak akan pernah kembali kecuali dia mendapatkan kulit emas keunguan lain untuk dia saring dan serap. Inilah perbedaan antara produk yang dapat dikonsumsi dan produk yang berkelanjutan. Alasan utama perbedaan tersebut dibuat adalah karena ini adalah batas yang telah dicapai tubuh fisik Lindong saat ini. 10 tato cahaya naga hijau sudah maksimal. Jika dia ingin meningkatkan batas atas ini, dia perlu meningkatkan kekuatannya. Namun demikian, Lindong terkejut. 13 tato cahaya naga hijau berlebih ini akan menjadi salah satu kartu trufnya. Dia percaya bahwa jika dia melepaskan semua 23 tato cahaya naga hijau pada saat yang sama, kekuatannya akan cukup untuk membunuh ahli tahap Profound Life tingkat lanjut. Bahkan para ahli tahap Profound Life yang sempurna itu tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Sepertinya aku telah mendapatkan kartu truf lain. Bibir Lindong terbuka menjadi senyuman. Segera setelah itu, dia mengeluarkan pakaian dari tas Qian Kun dan memakainya. Saat dia mengepalkan tinjunya, matanya melihat ke arah membran cahaya yang menuju ke lantai 8 dengan cara yang aneh. Apa yang disembunyikan lantai 8? Apa itu kulit emas keunguan, untuk benar-benar mengandung seperti Desolation Ki menakutkan? Mata Lindong terbakar saat ia melihat membran cahaya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah kulit kekacauan dari Master Kekacauan. Sebuah suara serak tiba-tiba terdengar dari belakang Lindong tepat saat kata-katanya memudar. Swos! Tubuh Lindong menegang segera, dan dia dengan cepat berbalik. Matanya sedikit menonjol, saat dia melihat sesosok cahaya perlahan melayang keluar dari jimat batu misterius itu. Chapter 890. Roh Batu Leluhur. Sosok cahaya perlahan melayang keluar dari jimat batu misterius. Penampilannya buram, dan tidak mungkin untuk melihat dengan jelas fitur-fiturnya. Namun, jejak samar kehidupan Ki yang dipancarkan memungkinkan seseorang untuk memahami bahwa sosok cahaya ini tampaknya memiliki kehidupan. Kamu. Lindong sangat heran saat dia melihat adegan ini. Segera, kelopak matanya berkedut saat dia berkata, roh jimat batu? Itu seharusnya roh batu leluhur. Sosok cahaya melayang di atas jimat batu, saat suara serak dan tenang perlahan dipancarkan. Keheranan di wajah Lindong secara bertahap mulai surut beberapa saat kemudian. Dia dengan penasaran mengamati sosok cahaya dan berkata, kamu telah dipulihkan? Hanya semangat saya yang terbangun. Adapun kekuatanku, tidak banyak yang pulih. Roh batu leluhur menggelengkan kepalanya. Lindong bisa mendengar beberapa penyesalan dalam kata-katanya. Ada sejumlah besar Desolation Ki di dalam Chaos Tower ini. Anda dapat menggunakan semuanya untuk pulih. Lindong menyarankan. Itu tidak berguna. Jika saya ingin memulihkan beberapa kekuatan, saya perlu menyerap Desolation Ki dari lantai 8. Roh batu leluhur menjelaskan dengan cara yang acuh tak acuh. Lantai 8? Anda seharusnya bisa masuk, kan? Lindong melihat ke arah jalan yang menuju ke lantai 8. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk masuk, seharusnya tidak sulit bagi batu leluhur ini untuk masuk, mengingat kekuatannya yang tak terduga.
Aku bisa masuk, namun, Desolation Ki di tempat itu sedang menyembuhkan Chaos Master. Jika saya menyerapnya, itu akan berakhir untuk orang itu. Kata roh batu leluhur. Tuan kekacauan? Lindong terkejut. Roh batu leluhur melirik Lindong. Tiba-tiba, dia melayang ke tempat di bawah membran cahaya. Dengan lambaian lengan bajunya, selaput cahaya itu berangsur-angsur menjadi transparan, sementara Lindong juga dengan penasaran mengalihkan pandangannya. Itu adalah lautan cahaya emas keunguan. Desolation Ki yang terkandung dalam cahaya emas keunguan seperti itu, persis sama dengan hal yang telah diserap Lindong sebelumnya. Ini menyebabkan kulit kepalanya tanpa sadar menjadi agak mati rasa. Hanya beberapa helai emas keunguan Desolation Ki hampir membuatnya meledak. Namun, lantai 8 berisi jumlah yang mengerikan. Siapapun yang masuk kemungkinan akan meledak menjadi kabut berdarah dalam beberapa saat. Mata Lindong menyapu laut emas keunguan. Segera setelah itu, tatapannya tiba-tiba membeku saat rasa dingin naik dari bawah kakinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Garis pandangnya terfokus di tengah laut emas keunguan. Raksasa besar 10.000 kaki diam-diam berbaring di tanah. Kulit raksasa ini berwarna emas keunguan, dan ada beberapa pola spiral misterius di kulitnya. Meskipun dia tampak tertidur pada saat ini, ruang di sekitarnya tampak dalam keadaan terdistorsi. Lindong tidak ragu bahwa ruang itu sendiri akan runtuh jika raksasa ini bangun. Raksasa ini benar-benar contoh kekuatan. Meneguk. Lindong tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Adegan di depannya kemungkinan adalah adegan paling mengejutkan yang pernah dia lihat selama bertahun-tahun. Mungkin, raksasa ini adalah orang yang paling kuat dan menakutkan yang pernah dilihatnya, dan bahkan lebih kuat dari Kingxi. Apakah ini Chaos Master? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Matanya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa ada ahli menakutkan yang tersembunyi di lantai 8 menara kekacauan. Tidak heran bahkan kepala klan dari 5 klan besar tidak dapat masuk. Kulit emas keunguan yang kamu serap tadi, adalah serpihan kulit dari Chaos Master. Roh batu leluhur menjelaskan. Sudut mulut Lindong berkedut tanpa sadar. Itu hanya sepotong kulit seukuran kuku. Namun, ia memiliki Ki Desolation yang begitu murni. Seberapa menakutkankah Chaos Master ini? Saat itu, tuanku, leluhur simbol yang agung, memiliki total 8 murid. Mereka juga disebut 8 guru besar. Teman wanita kecilmu itu, yang kau panggil Ying Huan Huan, adalah reinkarnasi dari Ice Master. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Chaos Master. Roh batu leluhur berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Lindong bisa merasakan jejak persetujuan dalam nada suaranya ketika dia menyebut Ice Master. Sangat menakutkan. Lindong menggosok hidungnya. Setelah menyaksikan aura Chaos Master ini, dia akhirnya bisa memahami betapa kuatnya para ahli puncak dari zaman kuno ini sebenarnya. Lindong juga memiliki perasaan yang rumit terhadap identitas reinkarnasi Ying Huan Huan. Begitu dia benar-benar terbangun, kemungkinan besar wanita muda yang cantik dan lincah dengan kuncir kuda hitam itu akan mencapai tingkat yang bahkan dia tidak punya harapan untuk mengejarnya. Lindong tidak ingin melihat hari itu tiba. Peti mati batu yang saya lihat di ruang lava saat itu, Lindong tiba-tiba teringat ruang misterius yang tersembunyi, yang terletak jauh di bawah tanah di Pulau Roh Misterius. Itu adalah Master Api, batu leluhur menghela nafas. Saat itu, dunia dihadapkan pada bencana besar. Guru menyalakan reinkarnasinya untuk menutup celah antar dimensi. Namun, masih banyak imo squad yang tersisa di pesawat ini. 8 master besar telah berusaha untuk melenyapkan mereka. Meskipun mereka akhirnya menyelesaikan masalah, mereka juga akhirnya membayar harga yang mahal untuk itu. Lindong diam-diam mengangguk. Ruang lava misterius itu jelas menekan sesuatu. Kemungkinan besar Flame Master juga tertidur lelap seperti orang tua Ventian dari Unique Devil Region saat itu. Mereka masih memiliki kesempatan untuk dibangkitkan kembali kan? Lindong bertanya. Ya. Batu leluhur mengangguk dan berkata, mereka pernah menjadi ahli puncak dunia ini.
Semuanya telah menembus hidup dan mati, dan mencapai pencerahan dalam reinkarnasi. Tidak mudah untuk menghancurkan mereka. Namun, itu akan membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk bangun. Lindong diam-diam mengangguk. Dia telah merasakan bahaya yang tak terlukiskan sejak dia menyadari keberadaan Imo itu. Bahkan seseorang sekuat leluhur simbol saat itu, hanya bisa menyalakan reinkarnasinya untuk menutup celah di antara pesawat di hadapan makhluk-makhluk itu. Jika yang terakhir kembali, siapa di pesawat ini yang bisa melawan mereka? Menara kekacauan ini tidak memiliki fluktuasi simbol leluhur kekacauan. Kemungkinan besar juga telah hilang. Batu leluhur memindai area itu dan berkomentar. Simbol leluhur kekacauan. Mata Lindong dengan cepat menyala setelah mendengar nama ini. 8 master besar pernah menjadi pemilik dari 8 simbol leluhur. Master kekacauan memiliki simbol leluhur kekacauan. Batu leluhur berbicara dengan suara samar. Apakah ini berarti bahwa ada juga seorang master devouring? Lindong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar ini. Iya. Batu leluhur mengangguk. Matanya seperti mengingat memori yang jauh. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, namun, saya tidak tahu apakah dia masih ada di dunia ini. Saat itu, Devouring Master bertarung melawan 5 raja tingkat Imo sendirian. Jumlah Imos yang mati di tangannya berjumlah ratusan juta. Sudut mata Lindong berkedut sedikit setelah mendengar ini. Dia sadar bahwa Great Desolate Tablet menekan Imo tingkat raja. Tentu saja, dia juga mengerti betapa kuatnya Imo di level ini. Namun, Devouring Master mampu melawan 5 dari mereka sendirian. Kekuatan seperti itu agak sulit dipercaya. Apakah raja tingkat Imo yang terkuat di antara Imo itu? Batu leluhur terdiam sesaat. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, masih ada level kaisar di atas level raja. Imo level itu hanya bisa ditangani oleh master. Untungnya, seorang Imo dengan level ini tidak akan dilahirkan dengan mudah bahkan di dalam suku Imo itu. Level Kaisar Imo. Lindong diam-diam terdiam. Level Raja saja sudah sangat menakutkan. Seberapa ganas Imo tingkat Kaisar itu? Meskipun saat ini saya telah terbangun, Anda harus memperhatikan untuk tidak menggunakan kekuatan saya dengan santai di masa depan. Nasib temanmu Celestial Demon Marten itu adalah contoh yang bagus. Batu leluhur tiba-tiba memperingatkan. Marten kecil. Lindong tercengang. Segera setelah itu, ekspresinya sedikit berubah. Little Marten telah menyebutkan bahwa dia dikepung dan diserang segera setelah mendapatkan batu leluhur. Pada akhirnya, dia harus menghancurkan tubuh fisiknya sendiri dan menyembunyikan roh iblisnya di dalam batu leluhur. Baru kemudian dia berhasil bertahan hidup. Siapa orang-orang itu? Mata Lindong sedikit gelap dan serius saat dia bertanya. Imo, gumam batu leluhur dengan suara samar. Murid Lindong tiba-tiba berkontraksi. Saat beberapa alarm muncul di wajahnya, masih ada beberapa Imo yang hidup di dunia ini? Ya. Batu leluhur mengangguk dan menjawab. Ada terlalu banyak Imo yang memasuki pesawat ini saat itu. Meskipun sebagian besar dari mereka telah dieliminasi, masih ada cukup banyak dari mereka yang menyembunyikan diri. Mereka pasti akan berkumpul bersama dan memikirkan cara untuk merobek celah di antara pesawat. Ekspresi Lindong sangat serius. Dia sadar jika celah itu dibuka lagi, pesawat ini akan dihancurkan oleh Imo. Tidak akan ada yang bisa melarikan diri. Selain itu, pesawat ini tidak kekurangan Imo yang kuat yang telah ditekan tanpa dihancurkan sepenuhnya. Contohnya adalah Imo level raja di bawah Great Desolate Tablet. Imo yang lain pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya, kata batu leluhur. Lindong mengangguk sedikit. Tampaknya hal pertama yang harus dia lakukan setelah kembali ke wilayah Shuan Timur adalah membantu tablet Great Desolate sepenuhnya membunuh Imo tingkat raja itu. Kalau tidak, hal-hal akan benar-benar menjadi merepotkan jika yang terakhir berhasil melarikan diri. Baik tablet Great Desolate maupun aku milik tuannya. Imo itu sangat sensitif terhadap aura kita. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa Anda akan terdeteksi oleh mereka jika Anda menggunakan kekuatan saya.
Terlebih lagi, dengan kekuatanmu saat ini, lupakan Imo level raja. Bahkan seorang jenderal Imo akan dapat membunuhmu. Kata batu leluhur. Aku tahu. Lindong mengangguk perlahan. Sepertinya dia harus menyembunyikan batu leluhur dengan benar sebelum dia mencapai tingkat kekuatan tertentu. Saat ini, batu leluhur mungkin tidak dapat memberinya bantuan yang jelas, tetapi yang pertama memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sangat kaya. Selain itu, ini adalah sesuatu yang kurang dimiliki Lindong. Kemungkinan besar dia akan dapat memperoleh manfaat besar darinya di area ini di masa depan. Lindong meregangkan pinggangnya setelah memikirkan ini. Dia melirik membran cahaya yang menuju ke lantai 8. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Karena batu leluhur telah dibangunkan, dia tidak perlu lagi terus tinggal di tempat ini. Setelah kepergian Lindong, menara kekacauan sekali lagi menjadi sunyi. Tubuh raksasa itu terus berbaring diam-diam di lantai 8, tampak seolah-olah sudah ada di sana sejak dahulu kala. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B.